Susah itu. Apa Tadi ya? katanya mau bahas baca. Enggak, kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya? Enggak suka baca. Iya, Kok polos banget. Pencitraan dikit dong mas. jangan. Ya apa adanya dong. Enggak, kalau saya sih suka baca, sukanya baca ini apa? Komik, itu jelas lah. Ya itu tadi pada baca komik, main PS. Iya. Ya. Tadi Mika Nuri tiba-tiba mati. Enggak, ini Pak, ini mirip tetangga saya di kampung. Dulu jualan pisang. Sekarang jualan janji. Lebih menjanjikan jualan janji kali ya daripada pisangnya. Siapa itu tetangganya? Ada itu siapa ya anaknya Pak? Itu Pak Joko. Joko Tingkir. Ada di kampung saya ada. Kan ada juga. Di kampungnya ada. Kamu bawa apa itu? Ini siapa? Anak presiden. Anak presiden. Apaan anak presiden? Iya, nggak kenal kamu. Oh, AHY. Ya benar. Inaya Wahid. Bukan, Mas Kaisang. Masa lagian di bawah sepi banget, nggak ada penjaganya. Terus anak presiden kan dijaga ya, biar nggak masuk partai lain. Yang ini kan low profile, makanya nggak ada yang jaga. Nggak ada yang jaga. Beneran anak presiden? Iya, kamu nggak bawa minum apa? Oh, ini ada minuman spesial buat anak presiden. Apa? Minumannya apa itu? Ini jamu nasi kencur. Beras kencur. Jamu beras kencur. Tadinya beras, saya seduh mateng. Iya. Jangan diseduh. Masa kamu kasihnya jamu beras kencur? Jamu kan berarti kan baunya itu bau kencur. Ini meskipun masih bau kencur tapi bisa jadi cawapres. Iya. Pak Joko nggak nonton kan? Kan sibuk kerja. Iya, nggak mungkin. Ini anak presiden, jangan suka sembarangan ngomong, yang benar, yang baik-baik. Oh iya. Pak bener anak presiden Pak. Enggak sih. Bentar lagi udahan. Kayaknya ada abangnya. Iya, ada abangnya, iya. Ada butuh ART lagi nggak Pak? Saya pengen banget jadi pembantu presiden, sumpah. Pembantu presiden mah bukan ART, menteri. Emang iya, tapi beda pekerjaan. Kamu bisa apa? Ya, padahal saya pengen banget ke istana. Ngapain? Berteman dengan rusa. Tapi saya bukan ART sembarangan loh. Beda saya sama ART yang lain. Apa bedanya? Saya kalau masak nggak enak. Ya emang beda sih, Iya, emang beda. Beda, yang penting beda. Yang penting beda. Iya. Saya ini nggak cuma bisa bersih-bersih rumah, Tapi saya juga bisa bersih-bersih nama baik Bapak. cocok jadi menteri nih. Cocok jadi pembantu presiden nih. Berarti ini ya Mas Kaisang yang itu gantiin Bang Giring jadi ketum ya? Iya, ini viral banget. Kok bisa sih? Enggak, maksudnya kan suaranya lebih bagus Giring kan? Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita melihat lanjutan video yang telah kita tonton tadi. Ya, jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini yaitu kapasitasnya sama yang memilih dan yang memuja sama aja. Jadi ngakak teman-teman. Ya, pantesan atuh pelanga-pelango seperti bapaknya dulu ya. Jadi Pak Gibran ini sama saja dengan Pak bapaknya yang sebenarnya ya, yang tidak bisa berbahasa Inggris ya, bisa memalukan karena tidak memiliki pendidikan yang sebenarnya ataupun tidak memiliki sekolah karena hanya rekayasa ijazahnya tersebut, maka bahasanya ataupun cara berbicaranya saja bikin ngakak teman-teman karena tidak sesuai dengan bahasa yang ada di Indonesia. Jadi inilah wakil presiden kita sukanya baca komik ya, makanya dia aneh-aneh ya. Lain jawabannya kalau misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke dia itu. Jadi ya sebaiknya Gibran ini yang tidak bisa berbicara ataupun yang bisa ngakak-ngakak terus, sebaiknya digantikan saja dengan orang yang bisa dan mampu berbicara seperti yang mempunyai ijazah teman-teman. Jadi
percuma dibikin malu. Gibran dan keluarganya memang gak punya malu ya, karena mereka sudah kebal hukum ataupun kemaluan, maka ya udahlah, kita gantikan saja Pak Gibran ini ya. Kita paksakan dia untuk dimakzulkan, karena masih banyak orang Indonesia yang bisa kita percayai sebagai pemimpin dan sebagai wakil presiden kita di Indonesia ini ya. Jadi jangan diharapkan lagi Pak Gibran ini untuk dilanjutkan yang namanya jabatannya. Jadi harus diundurkan diri saja ya. Daripada kamu dimakzulkan, sebaiknya kamu sadar diri untuk mengundurkan dirimu saja. Nah, Bapak kasus kekuasaan anak kosong wawasannya diaksakan jadi wapres. Kami rakyat malu punya wapresnya yang kosong otaknya dan tidak bisa berbicara di depan umum. Itulah hasilnya kalau misalnya tidak mau berpendidikan ataupun tidak mau sekolah dari dulu ya. Hasilnya sekarang ya bikin malu aja kalau misalnya dia berbicara, teman-teman. Jadi rusak negara kalau pemimpin bocah seperti ini tidak tahu malu. Ganti saja dia itu yang tidak tahu malu, teman-teman. Jadi bapak dan anaknya 11-12 buah jatuh dari tidak akan jauh dari pohonnya ya. Sama aja teman-teman ya. Bapak sama anaknya itu sama-sama tukang pembohong di negara Indonesia. Orang nomor 1 tukang pembohong dan menipu rakyat, tukang pengkhianat yang sangat jahat, teman-teman. Jadi kedua orang ini di Indonesia sebaiknya dibuang saja ke luar negeri, teman-teman, karena bikin negara kita jadi ribet ya. Makanya kalau mereka sudah dibuang di negara lain, maka negara kita bisa jadi aman, teman-teman. Ataupun sebaiknya dipenjarakan saja, karena kelakuan yang telah mereka lakukan itu sudah terbukti ataupun fakta ya, karena telah menyiksa para rakyat ataupun warga negara Indonesia. Karena kelakuan mereka itu bisa menyiksa rakyat Indonesia ya, teman-teman, menaikkan harga pajak. Jadi Indonesia tidak mampu mengeluarkan harga pajak yang mereka katakan sebenarnya. Namun hasil yang mereka ambil itu, yang mereka kumpulkan uang pajak itu sebenarnya untuk memberikan kepada sogokan ataupun kepada warga Indonesia yang mau membela mereka. Makanya mereka mengambil uang pajak itu semahal itu. Jadi karena warga telah mendengar hal tersebut, maka mereka tidak mau dibohongi lagi oleh Pak Jokowi beserta Pak Gibran ini. Ya, mereka tidak suka ya, karena mereka susah cari duit sekarang, teman-teman ya. Bukan hal yang gampang itu cari duit ya. Makanya mereka sangat tidak menyukai hal tersebut kalau misalnya terjadi dalam diri mereka yang namanya dibohongi. Jadi kasihan disindir kok senang kalau anak SLB pantas cengar-cengir ya. Memang itu semua orang harus senang baca, tidak semua yang harus pinter ya. Ya, tapi minimal nggak ngacalah. Kalau nggak kompeten, nggak usah merusak demokrasi hanya demi kekuasaan saja ataupun hanya demi jabatan ya, teman-teman ya. Sebaiknya jangan kamu menjadi pemimpin di negara kita ini ya, karena kalau kamu tidak memiliki ijazah, maka sebaiknya kamu tidak usahlah menjadi pemimpin di negara kita ini. Nah, dua bocil sama pelanga-pelangonya jadi bahan ketawaan rakyat. Bagaimana kata dunia dengan hal ini ya. Itu yang membela Gibran. Dengar kalian punya wakil bicarakan tahu ya. Kalau keluarga serakah, tidak tahu diri, tidak punya rasa, tidak punya etika, tak ada rasa terima kasih, hanya pikiran keluarganya dan kroni-kroninya. Ya, jadi teman-teman, kedepannya diadakan lomba bagi anak-anak setingkat SLTA yang dipilih jago main PS dan baca komik, dan akan dipersiapkan jadi wapres dan wapres apabila perlu undang-undang pemilu dirubah. Jadi teman-teman, ini akibat titipan ayah sama anak gak berbobot dipaksakan untuk menjabat di negara Indonesia. Ya, bikin kita sedih ya mendengarkan ini ya, karena bapaknya yang memaksakan anaknya untuk jadikan diri jadi wapres ya, tapi ujung-ujungnya bikin malu saja negara kita ya, karena ayahnya tidak bijak menilai anaknya ataupun bagaimana
bagaimana kemampuan anaknya, maka yang terjadi adalah ketidakkepuasan di negara kita ini. Ya, kita tidak sesuai yang kita harapkan kepada Pak Gibran ini. Ya, yang malu sendiri adalah Pak Jokowi karena telah memaksakan anaknya untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden saja. Jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini keluarga Mahaka Rakus penggerak buzzer-buzzer untuk intimidasi rakyat yang bersuara dengan duit sogokan gede dan untuk menutupi kasus ijazah ini. Jadi keluarga Pak Jokowi beserta Pak Gibran ini sangatlah rakus teman-teman, karena mau memiliki jabatan di Indonesia tetapi dengan catatan mereka sudah memalsukan ijazahnya tersebut. Jadi teman-teman, itu bukan produk rakyat tapi produk kekuasaan dan ternaknya dan produk MK KPU. Hancurlah cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia, ya. Hancurlah karena gara-gara mereka yang 2 orang ini telah menipu rakyat. Jadi bikin rusak negara ini kalau pemimpinnya model anak-anak Pinocchio yang mendukung nggak punya mata, memalukan Gibran ini yang tidak memiliki ijazah yang sebenarnya. Jadi teman-teman, yang bikin rusak negara kita itu adalah Gibran beserta bapaknya yang sangat tukang pembohong dan tukang nipu-nipu di negara ini. Jadi lain kali kita harus menonton video yang selanjutnya teman-teman. Sampai di sini dulu teman-teman.